masih tunggu sama sekali belum berpengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Setimbun di Netrals Production Channel atau Setimbun NPC guys ya. Kali ini saya akan mereaction salah satu video tentang tampil totalitas. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar kami selalu semangat memberi informasi dan video-video menarik lainnya kepada Anda. Dan kali ini guys, saya akan memberi bocoran atau tips tampil totalitas di depan kamera saat cover lagu atau syuting video klip. Jadi sebelum kasih tips kepada sobat Bun dimanapun Anda berada, mari kita simak video reaction Setimbun salah satu goyangan guys tentang tampil totalitas. Seperti apa videonya? Mari kita simak guys ya. Setimbun akan menampilkan salah satu video yang tampilnya totalitas, bahkan acak-acakan ya guys ya, ambiar banget. Tapi Setimbun alhamdulillah tidak segitunya kali ya guys ya, dalam membawakan lagu atau berjoget atau bergoyang menghibur Anda semuanya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada Setimbun. Setimbun ngeri sendiri guys kalau melihat ini. Mari kita simak videonya guys. Tapi bohong. Ini guys ya. Aduh. Di tempat cukup memakai sempat di pinggir jalan raya. Ini sudah berlebihan ya guys ya. Ya mungkin itu saja yang saya tampilkan, hanya itu saja guys. Saya rasa kalau kita ingin viral atau ingin, kalau untuk hiburan atau buat video klip atau ya sekedar happy aja, jangan terlalu berlebihan ya guys ya, agar di mata orang atau di mata penonton itu terkesan baik pula kepada diri kita. Jadi kalau misalkan tampilnya sudah nyeleneh, hanya menggunakan sempak seperti itu, dan di pinggir jalan pula banyak orang, dan kalau misalkan ditonton anak kecil kan gimana? Ini sangat tidak mendidik sekali gitu. Jadi apalagi ini TikTok ya, di TikTok itu kan penggunanya kebanyakan kalau TikTok itu kan adik-adik kita yang masih belum paham tentang hiburan-hiburan yang semacam seperti ini gitu. Tapi saya rasa sangat sayang sekali guys ya kalau kita menghibur terlalu berlebihan seperti ini dan semata hanya ingin viral, sampai rela dia menggunakan sempak lalu berjoget dengan lihainya seperti itu. Waduh, Setimbun kayaknya nggak bisa niru kalau seperti ini guys. Setimbun bisa melebihi loh goyangan dia kalau misal goyangnya seperti ini. Lagian goyangnya acak-acakan ya guys ya. Dan ini Setimbun juga lihat salah satu video di YouTube, salah satu kiriman temen ya di grup kalau nggak keliru di mana gitu. Ternyata Setimbun buka videonya lebih parah, malah ini di jalan raya guys, dengan teman-teman yang lainnya menggunakan bikini sempak saja, lalu berjoget ria di pinggir jalan. Kita simak ya videonya guys ya. Astaga. Cowok loh menggunakan bikini sempak pula, lalu di pinggir jalan guys. You can get some. Aduh. Astaga.
Berempat jogetnya loh, joget tria di pinggir jalan seperti itu. Astaga. Astaga, menggunakan bikini loh. You can get some. Terlalu berlebihan dia guys, ingin final. Astaga, sampai rela menggunakan bikini dan sempak. Astaga, cowok loh jogetnya seperti ini. Astaga, jogetnya gak terlalu lentur, di pinggir jalan pula, menggunakan bikini dan sempak jogetnya. Aduh, ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gak apa-apa, kita simak aja guys ya. Astaga. Oke, mungkin itu saja guys ya yang saya Timbun bisa tayangkan. Mungkin hanya itu videonya. Aduh, saya Timbun nggak bisa ini ya komentar apapun karena videonya sudah gitu. Memang melebihi saya Timbun, tapi jogetnya saya Timbun melebihi dia. Tapi ya, yang sangat saya Timbun sayangkan penampilannya loh. Masa cowok menggunakan bikini, menggunakan sempak lalu joget di pinggir jalan. Kalau adik-adik kita tahu gimana. Dan kalau semuanya orang-orang nonton itu gimana. Kita jangan tergiur viral. Tergiurlah bakat kita itu agar tidak mudah redup. Karya kita agar tidak mudah redup. Karya kita agar tetap selalu dikenang dengan nilai-nilai positif. Sehebohnya, seasiknya goyangan kita, itu orang yang menilai. Bukan kita hanya bisa menghibur. Ya kalau seseorang si A yang suka pada joget kita, kalau yang si B tidak suka, si C tidak suka, tentu kita menerima komentar-komentar pedas dari mereka gitu. Jadi tidak bisa menyalahkan yang komentar ya. Kita harus paham sendiri tentang goyangan kita agar menghibur kita itu selalu dikenang positifnya daripada negatifnya kepada adik-adik kita, sahabat-sahabat kita, sebagai penonton dan viewer semua. Tampilnya kita itu harus memberi nilai positif juga kepada sang penonton gitu loh maksudnya. Kita jangan tergiur viral. Wow, semua orang bisa viral. Semua orang bisa goyang, joget, bahkan seheboh dari saya Timbun ada banyak. Tapi kalau goyangnya keterlaluan seperti itu, saya Timbun nggak ini ya, nggak suka, bukan. Saya Timbun juga lebih panas dari itu, goyangnya bisa, tapi menyesuaikan kondisi dan lingkungan yang kita kenakan, pakaiannya, kondisinya itu di mana. Jadi sekalipun kita goyangnya ambiar banget, seheboh banget, paham tentang situasi, cara goyangnya kita, menggunakan dan mengenakan pakaian seperti apa, harus kita menyesuaikan sendiri. Mungkin seperti itu guys ya. Barangkali ada saya Timbun di luar sana bahkan melebihi ya keparahannya dari saya Timbun. Janganlah, karena tontonan kita tidak hanya ditonton oleh orang dewasa saja, adik-adik kita
juga menonton video-video kita. Jadi sekalipun kita goyang, yang mendidiklah kepada adik-adik kita, yang menghibur positiflah kepada adik-adik kita jogetnya gitu. Saya rasa seperti artis-artis diva kayak KDP, Kak Uus, Kak Inul, itu bagus, goyangnya jogetnya itu bagus karena paham, bisa menyelesaikan kondisi. Dimana saat tampilnya di jalan raya, dimana saat tampilnya di gedung, dimana tampilnya di lapangan, kita itu paham. Cowok menggunakan bikini, menggunakan sempak pula, di pinggir jalan pula. Janganlah guys ya, tontonan kita memang niat kita itu untuk menghibur, tapi tidak melebihi batas. Jadi karena penonton setia kita itu tidak hanya orang dewasa saja, pasti ada adik-adik kita yang di bawah umur, pasti itu sudah ada gitu. Jadi kan makanya Setimpun ini jarang untuk tidak mempublik, tidak menganjurkan untuk anak-anak, menganjurkan kepada video dewasa aja gitu. Jadi kalau jogetnya Setimpun ada yang terlalu panas, terlalu hot misalkan ya, terlalu seronok, jangan dimasukkan ke hati, mohon dimaafkan guys ya. Karena kami niatnya di sini hanya menghibur. Nah, baik menghibur para penonton semua ataupun menghibur diri kita sendiri guys, agar kita tidak jenuh untuk menciptakan kreativitas kita tersendiri gitu. Makanya sampai-sampai berani menggunakan bikini gitu, sempak dan BH seperti itu. Kita jangan tergiur viral. Siapa aja bisa viral sebenarnya. Tergiurlah bakat kita, karya kita, redup perlahan-lahan, takutlah seperti itu. Jangan tergiur saat wow, videoku viral. Jangan tergiur seperti itu. Justru dengan adanya video-video yang viral dengan tampilan yang seronok, justru yang kita peroleh itu cemoohan, cacian dari para penonton. Karena lebih banyak, terkadang orang lebih banyak yang gak suka daripada yang suka. Terkadang orang banyak yang tidak suka daripada yang suka, dan banyak juga yang suka daripada yang tidak suka. Seperti itu. Makanya kewaspadaan saat kita membuat ini ya, membuat video klip, menghibur, apalagi tentang goyang-goyangan yang sangat panas gini ya, janganlah, diusahakan tidak seperti itu. Karena tontonan yang video yang kita tayangkan tidak hanya ditonton oleh orang dewasa saja, pasti ada adik-adik kita yang menonton di bawah usia 17 tahun ke atas, di bawah usia 17 tahun ke atas yang menonton kita, ada 15, 13. Jadi sangat disayangkan sekali. Nah, justru yang kita peroleh bukan nilai positif, malah nilai negatif yang kita peroleh gitu. Dan di sini guys, Setimpun juga akan beri tips ya. Tips tampil totalitas di depan kamera saat cover lagu atau syuting video klip. Nah, yang pertama, kita harus berani tampil percaya diri. Artinya percaya diri ini, kita harus paham tentang diri kita. Aku percaya diri di saat berjoget seperti ini. Aku percaya diri saat menyanyikan lagu ini. Nah, jadi kita harus menguasai kepedean kita sendiri. Nah gitu. Kalau misalkan kita merasa nggak pede, nggak nyaman dengan goyangan atau lagu yang kita bawakan, ya sudah, kita nggak usah memaksakan diri gitu. Daripada kepedean kita nggak ada, yang ada malah ini merusak jalannya syuting atau video klip, diakibatkan dengan kurang percaya dirinya kita, sehingga tidak maksimal hasilnya. Nah,
Kita nggak usah memaksakan. Kita harus paham dulu tentang kepercayaan diri kita sendiri gitu. Kalau kita menguasai, gue silakan kita tampil percaya diri, baik dalam konten, buat video klip, menyanyikan lagu atau cover lagu. Kita harus didasari kepedean rasa percaya diri. Harus kita miliki rasa percaya diri. Saya rasa semua orang punya ya rasa percaya diri. Mungkin saya rasa itu. Dan yang kedua ini berani tampil beda guys. Berani tampil beda ini, kita misalkan punya panutan artis senior diva, misalkan seperti Kak DP, Kak Ulta Matasari, Kak Ino, Kak Ratika misalkan. Kita menilai dia dengan nilai positif saja, nilai negatifnya jangan kita ikuti. Kita nilai positifnya saja. Misalkan tampil bedanya si Kak Inul adalah gue ngebor, dan kalau si KDP gue yang gergaji, dan Kak Uut gue yang ngecor. Nah, mungkin dia itu punya kebedaan sendiri-sendiri dan dalam menghibur para penggemarnya gitu. Jadi nilai positif tetap ada pada diri mereka, karena tampil beda mereka itu tidak sama dari masing-masingnya para diva, baik musisi atau kanca musik hiburan. Mungkin seperti itu. Dia punya rasa tampil beda daripada yang lain gitu. Jadi kalau misalkan kita disamakan misalkan dengan artis si A, wah aku harus sama seperti A persis. Kita nggak bisa, karena kita mempunyai karakter yang berbeda gitu. Jadi tidak harus sama, harus kita tampil beda semampu kita gitu. Tidak melulu pada artis yang kita favoritkan. Nah gitu, mungkin tampil beda guys ya. Yang kedua ya, tampil bedanya seperti itu, seperti yang saya Timbul ucapkan barusan. Dan yang ketiga ini mempunyai ciri khas unik dari diri kita. Artinya mempunyai ciri khas yang unik dari diri kita ini guys. Kita bisanya apa ya? Misalkan kita bisanya, oh saya bisanya menulis puisi misalkan. Kita harus tonjolkan bakat itu kita mempunyai ciri khas itu. Nah, jadi kita harus merangkai puisi semenarik mungkin. Dan apa ya selainnya puisi ya? Oh, aku bisa buat cover lagu misalkan. Aku misalkan bisa buat cover lagu, dan untuk sekaligus buat video klipnya aku bisa. Nah, seperti itu. Kita harus tonjolkan itu agar bakat kita menjadi ciri khas kita gitu, mempunyai ciri yang unik dalam diri kita. Bakat kita itu tetap dikenal penonton, itu ada. Nah, jadi mempunyai ciri khas yang dimiliki kita sendiri itu perlu guys. Jadi masing-masing orang, masing-masing musisi itu berbeda-beda, baik ciri khasnya, karakternya, tampil beda mereka. Dia tidak sama dengan kita. Jadi kita harus mempunyai ciri khas tersendiri. Misalkan, oh ini suaranya saya Timbul. Nah, sudah tidak asing lagi gitu. Baik dalam menyampaikan syiar Islam, menyampaikan tips-tips seperti ini, menyampaikan news, berita sekitar kita gitu. Itu sudah merupakan ciri khas gitu. Dan yang keempat, menguasai lagu atau ketukan irama musik. Artinya kalau misalkan tidak hanya ini ya, tidak hanya menguasai lagu atau ketukan irama musik saja. Di sini saya juga untuk sarankan kepada
YouTuber pemula atau ya seperti saya, istilahnya seperti saya lah ya, agar saya juga bisa belajar juga. Nah, kalau kita menguasai apa yang jadi pembahasan oleh kita tidak akan kesulitan siap untuk menyampaikan kepada kalian semua, kepada Anda semua. Nah, jadi kita harus menguasai dulu pokok permasalahannya apa, pokok yang akan dibahas itu apa, gitu. Kita harus menguasai terlebih dahulu, baik itu lagu, mau menggarap video atau konten. Kita harus menguasai terlebih dahulu. Nah, seperti ini, yang keempat ini, menguasai lagu atau ketukan irama musik. Nah, jadi kalau misalkan buat video klip atau konten video lainnya, saya rasa harus menguasai dulu guys, baik itu lagunya, ketukan musiknya, dan sampai bilang ya, mungkin dia subscriber setia Setimbun sampai bilang gini, masih fals, masih kejar-kejaran lagu dengan musiknya. Setimbun ketawa aja, karena saya rasa kalau kejar-kejaran jogetnya Setimbun tidak mungkin sama dengan ketukan-ketukan irama musik yang ada. Goyangnya kayak apa, mimik suaranya, mimik gerak-gerik badannya, gerak-gerik saat kita joget, itu tidak mungkin sama kalau kita tidak menguasai lagu dan ketukan iramanya. Makanya kemarin kalau nggak keliru yang Kopi Dangdut ya, ada netizen Setimbun itu yang mengkritik musiknya masih kejar-kejaran dengan lagunya, mungkin seperti itu. Saya mungkin ketawa aja gitu, karena kalau misalkan kita nggak sama nyanyinya dengan ketukan musik dan dengan aksi goyangan Setimbun atau joget Setimbun, tidak akan tercipta video klip seperti itu. Yang ada malah hancur, gagal malah. Nah, jadi sebelum Setimbun itu berjoget ria saat membuat video klip lah, menggarap video klip atau cover lagu, itu harus ada editingan yang jeli. Nah, jadi Setimbun harus paham di situ dulu sebelum untuk video klip, karena untuk menggarap video klip untuk hasil yang menarik itu syaratnya di audio dulu, fokus di audio dulu. Ini musiknya kemana, nyanyinya kemana, kesini kesitu. Jadi kita harus paham, enggak semena-mena nyanyi tiba-tiba video klip joget-joget sana sini, enggak seperti itu. Editingannya itu susah kalau buat video klip. Itu pun terkesan biasa, susahnya minta ampun. Belum seperti artis-artis papan atas, artis-artis diva seperti Kak DP yang goyangannya asik itu harus dipaskan dulu, baik dengan mimik badannya, editing audio visualnya, karakter orangnya pun itu juga mendukung loh pada lagu itu sendiri dan video itu sendiri. Jadi itu perlu goyangan saat kita membawakan nyanyi, ekspresi mimik wajah saat kita bawakan lagu itu perlu. Jadi Setimbun kalau ada komentar miring saat Setimbun cover lagu, di komentar subscriber Setimbun yang kemarin itu, ya saya ucapkan terima kasih banyak atas masukan Anda. Tapi menurut Setimbun, yang Setimbun rasa, saya rasa tidak kejar-kejaran sih, sesuai dengan ketukan dan mimik wajah Setimbun dalam membawakan lagu Kopi Dangdut kemarin itu kan juga kasih goyangan-goyangan yang asik ya untuk sobat ambiar di sana gitu, biar gak jenuh. Nah, mungkin di sini Setimbun menciptakan karya unik, hasil karya Setimbun sendiri, baik di cover lagu, penyampaian siar Islam, penyampaian news atau berita sekitar kita, vlog video, perjalanan wisata. Nah, jadi biar beragam informasi Setimbun itu, biar beragam, biar sobat subscriber semuanya tidak bosan menonton Setimbun, karena yang membawakan semuanya videonya itu adalah Setimbun semua. Jadi biar bervariasi lah, istilahnya seperti itu.
konten Setimbun itu bervariasi dalam menyampaikan dan mengabarkan kepada Anda gitu kan. Dan yang terakhir, yang kelima, kondisi kesehatan yang maksimal. Nah, kondisi kesehatan yang maksimal ini guys, kalau kita ditargetkan untuk mau buat video klip besok atau sekarang, untuk menentukan itu record audio, penggarapan video klip, tahap editing, kita harus maksimal guys ya. Kondisi badan dan kesehatan tubuh kita itu harus maksimal. Jadi hasilnya agar maksimal juga, dan agar membawa penonton itu terhibur melihat video-video Setimbun gitu, agar kita terbawa asik juga, agar kita terbawa hibur juga saat melihat video Setimbun atau video-video teman-teman yang lain gitu, teman-teman YouTuber yang lain gitu. Jadi kondisi badan kita harus fit, karena syarat utama kondisi kita harus fit terlebih dahulu, baik untuk record audio, penggarapan video klip, kesehatan kita harus fit dan terjaga, tidak sakit lah, tidak beban dengan masalah-masalah yang ada, masalah-masalah yang dimiliki kita gitu. Jadi tidak terbawa juga pada video klip yang kita rilis gitu. Misalkan kalau kita syuting untuk video klip, ya sudah, kita syutingnya dengan versi musik atau lagu yang ada di dalam video itu sendiri. Oh, ini mimik wajahnya seperti ini, ekspresinya harus seperti ini. Nah, kalau kondisi badan kita tidak stabil, kita nggak bisa diatur dengan tim kameramen, suruh ke samping kayak suruh ke kanan, seenaknya lah istilahnya. Kalau kayak gitu nggak maksimal hasilnya, nggak maksimal hasilnya. Kalau misalkan kita menggarap video klip atau untuk membuat konten, kondisi kita nggak stabil atau nggak sehat, hasilnya nggak maksimal juga, hasilnya nggak pas gitu. Mungkin bisa dikatakan mengecewakan gitu. Jadi kondisinya sangat perlu diperhatikan ya guys ya, saat untuk buat konten, recording audio, baik video klip dan melakukan perjalanan syuting, kita harus fit ya. Mungkin seperti itu tips yang bisa saya timbun share kepada sobat embun dimanapun Anda berada, tentang tips tampil totalitas di depan kamera saat cover lagu dan syuting video klip guys. Nah, jadi seperti reaction di awal saya timbun tadi tentang video yang ada, mudah-mudahan kita bisa tampil sehat ya guys ya. Menghiburnya juga memberi kesan nilai positif, bukan memberi kesan negatif kepada para penonton kita. Jadi Setimbun harap, Setimbun inginkan kita agar tidak tampil seronok menggunakan BH, menggunakan sepak saja, menggunakan CD, lalu di pinggir jalan seperti itu. Jangan ya guys ya. Untuk Setimbun di luar sana, teman-teman Setimbun yang lain mungkin ada subscriber Setimbun yang demikian jogetnya, sedikit diperhatikan lagi, karena video-video kita ditonton tidak hanya dengan orang dewasa, adik-adik kita pun menonton. Jadi kalau misalkan seheboh apapun goyangan kita, nggak masalah, tapi harus melihat kondisi penampilan kita, kondisi pakaian kita yang dikenakan saat menghibur penonton semua atau sobat viewers semua. Jadi agar nilai positifnya itu tetap ada pada kita gitu. Kalau misalkan kita menghiburnya dengan pakaian yang seronok seperti tadi yang saya sebut reaction itu, pasti banyak hujatan, cercaan, cacian dari sobat-sobat netizen sana yang julid, bahkan yang nggak julid kadang bisa julid loh karena penampilannya gitu. Makanya mudah-mudahan tidak ada lagi video-video yang seronok seperti ini dalam berjoget atau bergoyang untuk menghibur penonton semua atau viewers semua. Dan jika Setimbun tampilnya demikian,
di video-video sebelumnya, jangan ambil negatifnya, ambil sisi positifnya saja. Mudah-mudahan menjadi pengalaman dan pemahaman kita dalam menghibur dan memiliki kemampuan dalam seni gerak. Mungkin seperti itu saja guys. Dari Setimbun, sedikit 5 tips tentang tampil totalitas di depan kamera. Dan Setimbun ucapkan banyak terima kasih kepada sobat viewers semua atas like, comment, share, dan subscribe kalian guys. Sampai jumpa di video-video Setimbun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.